PT International Business Futures sebagai perusahaan pialang berjangka lokal terus berperan aktif dalam meningkatkan transaksi multilateral di bursa berjangka, termasuk mendukung target Bapepti dalam mendorong terbentuknya price reference untuk berbagai komoditi di Indonesia. Salah satunya dengan menggelar media gathering di Surabaya, Rabu 24 Mei 2023 dengan mengambil tema peluang transaksi multilateral dalam meningkatkan perekonomian bangsa. Dalam kegiatan tersebut, PT International Business Futures bersama Bursa Berjangka Jakarta dan Bapepti memberikan pemaparan tentang transaksi multilateral dan perkembangan transaksinya hingga saat ini. Pemeriksa perdagangan berjangka komoditi ahli utama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti, Sahudi, dalam kesempatan tersebut mengatakan, dalam transaksi multilateral, nasabah perlu memahami konsep lindung nilai. Lindung nilai menurutnya adalah teknik strategi trading yang dilakukan untuk melindungi dana yang akan digunakan oleh trader dari fluktuasi nilai tukar yang merugikan. Dengan demikian, menurut Sahudi, ada berbagai manfaat lindung nilai. Salah satunya dapat menghindari resiko kerugian akibat perubahan harga dan mendapatkan komoditi sesuai kuantitas dan kualitas. Sahudi juga menjelaskan, belum banyak masyarakat yang mengetahui konsep lindung nilai dari komoditi yang akan dibeli maupun dijual. Oleh karena itu, nasabah yang akan melakukan transaksi multilateral diharapkan bisa memahami terlebih dahulu tentang lindung nilai tersebut. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta atau Jakarta Futures Exchange, Stefanus Paulus Lumintang juga mengatakan bahwa pertumbuhan transaksi komoditi di Jakarta Futures Exchange terus tumbuh dengan total transaksi multilateral dan penyaluran amanat luar negeri mencapai 1.065.455 lot per 18 Mei 2023. Menurutnya, kinerja volume transaksi tahun ini naik sekitar 80% dari pencapaian tahun 2022 di periode yang sama. Pencapaian Jakarta Futures Exchange dalam mendorong transaksi komoditi juga terlihat pada produk emas yang merupakan primadona produk multilateral dan berkontribusi 60% pada volume transaksi multilateral. Selain emas, produk yang juga banyak diminati oleh traders adalah Olen, khususnya kontrak berjangka Olen 100 kg yang diluncurkan pada akhir Agustus 2022 lalu. Sementara itu, Direktur Utama PT International Business Futures, Ernawan, dalam kesempatan tersebut juga mengatakan, hingga April 2023, total transaksi PT International Business Futures mencapai 107.985 lot dengan kontribusi produk komoditi atau multilateral mencapai 7,4%. Dan di akhir tahun 2023 mendatang, kontribusinya diharapkan bisa mencapai 10%. Produk komoditi dari PT International Business Futures adalah emas dan kopi, sementara yang paling banyak ditransaksikan adalah emas. Di tahun 2024 mendatang, PT International Business Futures juga berencana menambah koleksi produk komoditi Olen. Sementara mengenai target di tahun 2023 ini, PT International Business Futures masih optimis mematok pertumbuhan 50% dari total transaksi tahun 2022 yang mencapai 365.877 lot. Banyak jumlah nasabah yang banyak. Nah, kita sudah punya program-program atau target-target ke depannya supaya Bandung, sekarang kan Bandung yang lebih utama karena kantor kita pusat di Bandung kan, itu juga dengan cabang yang kita yang lain yang di Palembang sama di Pekanbaru. Nah, tapi karena ini Surabaya adalah cabang yang baru, kita sekarang akan coba mengenjot supaya Surabaya lebih banyak lagi jumlah lotnya. Ya, memang kalau kita target dari sesuai dari ketentuan kan memang 5% dari aturan dari Bapepti. Tapi kita sudah lebih dari 10%, bahkan 15% target yang sudah kita lalui. Dan kita akan tetap bertahan supaya bisa mencapai ke 20% dari transaksi multilateral itu sendiri. Kontribusinya gitu, itu 20% daripada jumlah SPA-nya kita sendiri atau SPA-nya kita sendiri.
kalau banyak memang hampir semua pialang yang paling banyak adalah SPA-nya, transaksinya. Cuman ketentuannya adalah transaksi SPA itu 5%-nya harus multilateral. Nah, kita sudah transaksi multilateral yang 5% itu kita sudah terlampaui, gitu, sudah melebihi. Dan bahkan kan rencana itu kan Bapak itu mau naikin menjadi 15%. Nah, kita juga udah siap kalau seandainya itu memang harus disampaikan atau udah dibuat SK-nya, kita udah siap untuk 20%.